wa idh qultum, dan di saat mereka mengatakan di hadapan Nabi Musa, ya Musa, kaumnya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel itu bicara di hadapan Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepada engkau, hatta narallah jahratan, sehingga kami bisa melihat Allah secara nyata, jahrah, secara jelas. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberikan peringatan kepada mereka, as-sa'iqah, kilat yang menyambar, wa antum tanzurun, dan kalian memastikan dan melihat kejadian itu. Ayat ini menandakan bahwa perjuangan seorang Nabi Musa yang menyampaikan syariat, menyampaikan tauhid, menyampaikan keimanan untuk umatnya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, Allah yang maha tunggal, Allah yang maha menguasai alam semesta, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tetapi kaum Nabi Musa, Bani Israel, mengatakan di hadapan nabinya, sang pembawa syariat dan ajaran, mengatakan, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan, kami tidak akan beriman kalau kau berikan petunjuk, kami bisa melihat Allah. Jangankan umat Nabi Musa saja, di saat beliau ingin betul-betul bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, itu belum mampu dan tidak bisa. Nabi Musa melihat zatnya Allah di dunia ini, apalagi kaumnya. Nabi Musa ingin bertambah keyakinan dan mantap imannya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau seandainya gunung Tursina tidak hancur dan tidak goyang dan bergetar, tetap dimakannya, tetap di tempatnya, maka kau akan mampu bisa memandang zatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa nyatanya ketika Allah turun ke langit dunia, itu gunung bergetar goyang sehingga membuat getaran itu menjadikan seorang Nabi Musa pingsan pada saat itu. Dan disitulah Nabi Musa baru sadar bahwa kekuatan, keagungan, kemuliaan, kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai saja Allah turun, maka akan binasa bukan hanya gunung, semua alam semesta. Jadi ada batasan ruang antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Gunung ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, neraka dan surga semuanya masih wallah adalah ciptaan Allah. Jadi tidak ada satu nabi yang bisa bertatap muka, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khususiyah, beliau adalah pemimpinnya para nabi, beliau adalah manusia pilihan Allah. Hanya Allah yang berkehendak untuk mempertemukan hambanya kepada sang Khalik, ya Allah, yaitu Allah, di saat kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Makanya peristiwa panjang. Di saat Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, tapi tidak pernah melihat zatnya Allah, hanya mendengar perintah turun. Kata Allah, ya Musa lakukan ini, ya Musa tinggalkan ini, ya Musa ajarkan kepada umatmu. Jadi sebatas omongan-omongan. Makanya Nabi Musa itu disebutnya yang Nabi mendapatkan julukan Kalimullah, yaitu Nabi yang sering mendapatkan atau ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa. Dan rasa ingin sampai
wafatnya Nabi Musa sampai Nabi Musa diberikan kedudukan, ditempatkan di langit ke-7, sehingga perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ila sama'id dunia, naik langit pertama, kedua, ketiga, dan seterus sampai ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sujud di hadapan Allah dengan mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, memberikan salam dan dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendapatkan salam wa ibadillahi shalihin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah secara langsung, yaitu perintah salat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian turun sampai berjumpa, ditanya oleh Nabi Musa, apa yang kau dapat? Perintah apa yang diperintahkan Allah kepada engkau dan umatnya? Lalu dijawab oleh Nabi, aku diperintahkan oleh Allah dan umatku untuk melakukan sholat dalam satu hari satu malam 50 kali. Kata Nabi Musa, 50 kali adalah amalan yang banyak. Umatmu tidak akan kuat, dan sedangkan umatmu kecil, pendek, lemah dan sebagainya, tidak akan kuat. Mintalah ringankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diringankan 5 sampai 3 kali,